wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Nah, bagaimana kabarnya hari ini sahabat Boim? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat, semangat dan ceria. Nah, sahabat Boim, kembali lagi bertemu dengan Kak Ardita dari SD Negeri Tahap, Kecamatan Gedong, Kabupaten Temanggung. Nah, sahabat Boim, kira-kira hari ini bersama Kak Adita kita akan belajar tentang apa ya? Nah, sahabat Boim, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 9, subtema 1 dan pembelajaran keempat. Nah, bagaimana sahabat Boim? Sudah siap belajar? Nah, sahabat Boim, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sahabat Boim, semoga dengan doa tadi dapat memperlancar pembelajaran kita dari awal sampai akhir nanti. Sahabat Boim, setelah pembelajaran kali ini, sahabat Boim diharapkan dapat yang pertama, dapat mengetahui pengertian dan contoh penampakan alam yang ada di daratan dan ada di lautan. Yang kedua, sahabat Boim dapat mengetahui pengertian iklan, contoh iklan, dan isi dari iklan. Dan yang ketiga, sahabat Boim dapat mengerti pengertian hidup rukun dan contoh hidup rukun yang ada di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, bagaimana sahabat Boim? Sudah siap belajar? Nah, sahabat Boim, agar lebih semangat belajarnya kali ini, mari kita sama-sama bernyanyi terlebih dahulu. Kak Ardita punya sebuah nyanyian, nanti kalian tirukan ya. Ayo kawan, kita belajar kenampakan alam di Indonesia. Ada di darat dan perairan. Yuk kawan semua kita belajar. Gunung, lembah, kenampakan darat. Danau dan laut, kenampakan air. Gunung, lembah, kenampakan darat. Danau dan laut, kenampakan air. Bagaimana sahabat Boim? Sudah bisa bernyanyi, nah? Nah, sahabat Boim, yang pertama kali ini kita akan belajar tentang kenampakan alam. Ayo, ada yang tahu tidak kenampakan alam itu apa? Ya, benar sekali. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk keberlangsungan manusia. Nah, semua yang diciptakan Allah di alam ini adalah sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk makhluk hidup. Nah, kenampakan alam ini dibedakan berdasarkan tipografinya atau tinggi rendahnya. Nah, sahabat Boim, kenampakan alam ini dibagi menjadi dua macam. Ada kenampakan alam di daratan dan ada kenampakan alam di perairan. Ternyata di dalam kitab suci Al-Quran, kitab suci agama Islam, ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kenampakan alam yang ada di bumi ini. Salah satunya ada dalam surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 33. Nah, artinya, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancang dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Sahabat Boim, ternyata Allah menciptakan kenampakan alam ini untuk dimanfaatkan demi keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, salah satu yang disebutkan dalam surat An-Nazi'at tadi adalah gunung. Nah, gunung ini adalah salah satu kenampakan alam yang ada di daratan. Nah, kira-kira apa ya arti kenampakan alam yang ada di daratan? Nah, kenampakan alam yang ada di daratan adalah sesuatu yang Allah ciptakan di daratan dan tidak tergenangi oleh air. Contoh kenampakan alam yang ada di daratan adalah gunung,
ada tanjung, delta, pegunungan, bukit, dan masih banyak lagi. Nah, setelah ini kita pelajari satu persatu. Nah, kenampakan alam di daratan yang akan kita pelajari pertama adalah dataran rendah. Sahabat Poim, dataran rendah ini biasanya berada di ketinggian 0 sampai 200 meter. Selain itu, dataran rendah juga biasanya digunakan untuk pemukiman penduduk dan juga lahan pertanian. Karena dataran rendah ini biasanya mempunyai banyak air. Nah, jika musim hujan tiba, dataran rendah ini rawan banjir, sahabat Boim. Nah, di dalam peta, dataran rendah ini biasanya dilukiskan dengan warna hijau. Sahabat Boim, contoh kenampakan alam di daratan yang kedua adalah lembah. Nah, lembah ini adalah dataran luas yang berada di kaki gunung atau bukit. Biasanya berbentuk U atau V. Nah, contoh lembah yang ada di Indonesia yang terkenal adalah Ngaresiano yang ada di Sumatera Barat. Selanjutnya ada Tanjung. Tanjung ini adalah daratan yang menjorok ke lautan. Nah, Tanjung ini termasuk bagian dari dataran rendah karena letaknya yang berada di dekat pantai. Nah, biasanya Tanjung ini dimanfaatkan untuk kegiatan tambak. Contoh tanjung yang ada di Indonesia adalah Tanjung Balai Karimun yang ada di Kepulauan Riau dan Tanjung Layar yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, sahabat Boim, itu dia beberapa contoh kenampakan alam yang ada di daratan. Nah, kali ini kita akan berlanjut belajar tentang kenampakan alam yang ada di perairan. Nah, apa ya artinya kenampakan alam di perairan? Nah, kenampakan alam perairan adalah bentang alam yang diciptakan Allah yang digenangi air dalam jumlah banyak. Contoh kenampakan alam perairan adalah sungai, waduk, laut, rawa. Yang lainnya apa ya? Sahabat Boim bisa membantu menjawabnya? Sahabat Boim, yang pertama kita akan belajar tentang sungai. Sungai adalah kenampakan alam perairan yang berisi air yang mengalir dari daratan tinggi ke daratan rendah atau mengalir dari hulu ke hilir. Nah, sungai ini biasanya dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk kegiatan pencuci pakaian, mencuci piring, atau biasa digunakan sebagai tempat pariwisata. Selain itu, sungai juga dimanfaatkan untuk kegiatan irigasi persawahan pada masyarakat desa. Nah, setelah kita belajar tentang sungai, kali ini kita akan belajar tentang danau. Danau ini adalah daratan luas yang berbentuk cekung dan berisi air. Nah, di Indonesia, salah satu contoh danau yang terkenal adalah Danau Toba yang berada di Sumatera Utara. Nah, sahabat Boim, danau ini biasanya juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk berbagai kegiatan seperti kegiatan pariwisata dan kegiatan irigasi persawahan di sekitar. Sahabat Boim, danau ini menurut proses pembentukannya ada beberapa jenis. Yang pertama ada danau vulkanik. Danau vulkanik ini adalah danau yang pembentukannya berasal dari proses vulkanik pada gunung berapi. Nah, yang kedua ada danau tektonik. Nah, danau tektonik ini berarti danau yang dalam pembentukannya dipengaruhi oleh pergeseran dua lempeng bumi atau lebih. Dan yang ketiga ada danau tektovulkanik, yaitu terdiri dari dua macam, terpengaruh oleh aktivitas gunung berapi dan juga terpengaruh oleh aktivitas pergeseran lempeng di bumi. Nah, sahabat Boim, selanjutnya kenampakan alam perairan yang akan kita pelajari adalah selat. Selat ini adalah perairan sempit yang berada di antara dua pulau. Contoh selat yang ada di Indonesia adalah Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Bali, Selat Kalimantan, dan masih banyak lagi. Nanti dicatat ya apa saja selat yang lainnya. Sahabat Boim, dari selat kita akan berlanjut ke laut. Laut ini adalah kenampakan perairan yang berupa kumpulan air asin yang sangat luas.
Nah, biasanya laut ini dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk diambil sumber daya alamnya yang berupa ikan-ikan laut atau rumput laut. Nah, selain itu, laut juga dimanfaatkan warga sekitar untuk dibuat menjadi garam. Nah, sahabat Boim, kalau lautan yang sangat luas biasanya kita sebut sebagai samudra. Nah, Indonesia ini sahabat Boim dikelilingi dua samudra. Ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, setelah kita pelajari tentang laut, kali ini kita akan berpindah belajar tentang rawa. Nah, sahabat Boim, rawa ini adalah dataran rendah yang digenangi oleh air. Nah, biasanya rawa ini terletak di muara sungai atau di dekat laut. Nah, rawa ini juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan irigasi masyarakat sekitar. Selain itu, rawa juga mempunyai manfaat yang lain. Tanaman eceng gondok yang ada di rawa-rawa dapat mencegah erosi pada pantai. Nah, sahabat Boim, kali ini kita akan melihat penampakan alam di Kabupaten Temanggung yang berupa pegunungan dan dataran tinggi. Nah, selain itu, Kabupaten Temanggung juga mempunyai penampakan alam yang lain. Apa ya? Kali ini Kak Adita akan mengajak kalian untuk berkunjung dalam salah satu bentang alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Hayo tebak, kali ini Kak Adita sudah sampai di mana? Ya, benar sekali. Kali ini Kak Adita sudah sampai di sawah. Nah, sawah ini merupakan bentang alam khas pedesaan. Nah, para masyarakat desa menanam berbagai tanaman di sawah untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, kali ini di sekitar kita ini sedang ditanami tembakau. Nah, tembakau ini adalah salah satu tanaman khas Temanggung yang ditanam oleh petani. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa ternyata sawah ini dibagi menjadi dua? Ada sawah tanda hujan dan ada sawah irigasi. Nah, sawah tanda hujan ini, sahabat Boim, adalah sawah yang perairannya berdasarkan musim hujan. Sedangkan sawah irigasi, maka perairannya adalah berdasarkan air dari sungai yang ada di sekitar sawah. Nah, coba selain tanaman padi, kira-kira tanaman apa lagi yang ditanam di sawah? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Selain tembakau atau padi ini, sawah biasanya ditanami oleh tanaman palawija, sayur mayur, dan masih banyak lagi. Sahabat Boim, kali ini Kak Adika sudah sampai di bawah sungai. Coba lihat, sungai yang ada di sini termasuk salah satu sungai besar yang ada di desa. Nah, sahabat Boim, pada saat ini Sungai Progo di Kabupaten Temanggung ini sudah tidak lagi dimanfaatkan untuk kegiatan mandi ataupun mencuci pakaian. Tetapi Sungai Progo ini masih tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pengairan sawah atau yang biasa kita kenal dengan irigasi persawahan. Nah, selain itu sahabat Boim, Sungai Progo ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat olahraga atau tempat rekreasi wisata. Contohnya sebagai kegiatan rafting. Nah, sahabat Boim, kali ini Kak Adita akan mengajak kalian berjalan-jalan di Desa Danurejo, Kecamatan Keduh, Kabupaten Temanggung. Nah, kita lihat kita akan menemukan apa ya di sini. Nah, ternyata saat pertama kali berjalan-jalan, kita akan menemukan sebuah warung kecil yang masih tutup. Nah, saat itu Kak Rita melihat sesuatu. Oh, ada iklan dari agen BRI. Nah, sahabat Boim, kira-kira masih ingat tidak iklan ini termasuk jenis apa? Diingat-ingat ya. Nah, setelah ini kita lanjut jalan-jalan lagi. Nah, akan lihat apa ya? Ternyata kita akan melihat sebuah iklan tentang protokol kesehatan COVID-19. Kalau yang ini termasuk iklan apa ya? Mari kita dengar penjelasannya.
Nah, sahabat Boim, saat jalan-jalan tadi, ternyata selain kita menemukan banyak kenampakan alam di sekitar kita, ternyata tadi kita juga menemukan sesuatu. Apa itu ya tadi? Ya, tadi kita menemukan sebuah iklan. Nah, sahabat Boim, masih ingat tidak apa itu iklan? Nah, sahabat Boim, benar sekali. Iklan adalah salah satu media yang digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa. Nah, menurut medianya, iklan ini dibagi menjadi dua. Ada iklan cetak dan juga ada iklan elektronik. Nah, iklan cetak ini sahabat Boim biasanya ada dalam majalah, koran, atau berupa brosur dan pamflet yang seperti kita lihat tadi. Nah, sahabat Boim, dari iklan yang kita lihat tadi, kita dapat melihat ada dua jenis iklan berdasarkan tujuannya. Nah, iklan yang pertama kita lihat tadi termasuk jenis iklan komersial, yaitu iklan yang mempengaruhi halayak ramai untuk membeli dagangannya. Iklan kedua yang kita lihat adalah termasuk iklan non komersial, yaitu iklan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat mengikuti apa yang dianjurkan dalam iklan tersebut. Contoh iklan komersial yang sering kita lihat, misalkan iklan penawaran susu, iklan penawaran sabun, iklan penawaran produk-produk makanan, dan masih banyak lagi. Iklan non komersial lainnya adalah iklan layanan masyarakat, misalkan iklan untuk mengajak orang-orang mengikuti protokol kesehatan tadi. Selain itu, ada iklan untuk mengajak orang vaksin. Nah, sahabat Boim, salah satu contoh iklan non komersial yang lainnya lagi adalah iklan untuk mengajak masyarakat saling bergotong royong. Nah, gotong royong ini sahabat Boim termasuk salah satu contoh dari hidup rukun. Nah, sahabat Boim, tahu tidak hidup rukun itu apa? Ya, hidup rukun adalah hidup yang saling tolong menolong, saling bekerja sama, saling bahu-membahu untuk membantu warga yang lain. Nah, sahabat Boim, salah satu contoh hidup rukun di sekolah adalah saat kamu bersama-sama melaksanakan piket di kelas. Selain itu, kamu membantu teman yang lain saat tidak membawa alat tulis. Sedangkan contoh hidup rukun di dalam rumah adalah saling bahu-membahu membantu dalam melaksanakan pekerjaan rumah. Misalkan membantu ibu memasak, membantu ibu mencuci piring, atau membantu ayah membersihkan rumah. Nah, sedangkan contoh hidup rukun di masyarakat adalah ketika kamu saling membantu dalam membangun jembatan atau membangun masjid. Nah, sahabat Buim, itu dia beberapa contoh hidup rukun yang ada di rumah, sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, sahabat Boim, dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, kenampakan alam adalah salah satu anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Kenampakan alam ini terdiri dari dua macam, ada kenampakan alam di daratan dan kenampakan alam di lautan. Contoh kenampakan alam di daratan adalah gunung, lembah, bukit, persawahan, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh kenampakan alam yang ada di perairan, misalkan laut, danau, waduk, dan masih banyak lagi. Yang kedua, dapat kita simpulkan bahwa iklan adalah salah satu cara untuk mempromosikan barang atau jasa. Nah, berdasarkan medianya, iklan dibagi jadi dua. Ada iklan cetak dan iklan elektronik. Sedangkan berdasarkan tujuannya, iklan dibagi dua lagi. Ada iklan komersial dan iklan non-komersial. Nah, sahabat Buim, yang terakhir adalah kita harus selalu melaksanakan hidup rukun, baik di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Nah, salah satu contoh hidup rukun adalah ketika kita saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Nah, sahabat Buim, itu dia pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran yang akan datang.
Tetap semangat, belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Assalamualaikum.